Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Akbar. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Allahu Akbar. Quran Surah Al-Hasyr dimulai dari ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله Ulaika humus shadiqun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Apapun harta yang Allah berikan kepada Rasulnya sebagai ghanimah dari warga kota, itu bagi Allah, Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir. Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari antaramu, dan apapun yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah itu. Dan apapun yang dilarangnya bagimu, maka hindarilah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Harta ghanimah itu untuk orang-orang miskin yang berhijrah, yang telah terusir dari rumah mereka dan dari harta mereka. Mereka mencari karunia Allah dan keridhoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ramadan Karim yang budiman, bertemu lagi dalam program kita tercinta ini bersama saya Hafizur Rahman masih di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini pada hari yang ke-10. Insyaallah taala dalam kesempatan kali ini saya akan sampaikan suatu ceramah singkat berkenaan dengan kisah-kisah unik berkaitan dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Baik pemirsa yang budiman, di dalam Al-Quran kita mengetahui salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Mengenai ayat ini Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani radhiyallahu ta'ala an memberikan 3 makna. Makna pertama adalah beliau membahas kata fi dalam
ayat ini yang bermakna takliliyah, artinya memberikan alasan. Artinya beliau menyampaikan bahwa di dalam bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan mengenai atau berkenaan dengan Ramadan. Ini adalah satu keistimewaan bulan Ramadan di mana ayat Al-Quran secara khas diturunkan berkenaan dengan bulan ini. Makna kedua adalah Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai turunnya Al-Quran pertama kali di dalam bulan Ramadan, yakni pada tanggal 24 Ramadan di Gua Hira. Tentu ada beberapa perbedaan pendapat mengenai hal ini, tetapi beliau menyatakan sependapat pada tanggal ini. Makna yang ketiga, Hadrat Masih Maud menjelaskan bahwa Hadrat Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa pada bulan ini, pada bulan Ramadan, malaikat Jibril senantiasa diutus oleh Allah Ta'ala mendatangi Hadrat Rasulullah SAW untuk mengulangi wahyu-wahyu yang telah diturunkan kepada beliau. Dan Hadrat Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada tahun ini malaikat Jibril datang 2 kali, dan dengan kondisi tersebut Hadrat Rasulullah SAW memahami bahwa kewafatan beliau semakin dekat. Tentunya kita memahami bahwa Al-Quran dalam masa penugasan Hadrat Rasulullah SAW tentunya juga turun pada bulan-bulan yang lain. Akan tetapi bulan Ramadan ini memiliki kekhasan tersendiri di mana malaikat Jibril senantiasa diutus oleh Allah Ta'ala untuk dapat mengulangi bersama Rasulullah SAW beberapa atau wahyu-wahyu yang telah diturunkan kepada beliau. Inilah 3 makna yang menunjukkan kedekatan hubungan Al-Quran dengan bulan Ramadan. Nah, berkenaan dengan diturunkannya Al-Quran, kita akan menyampaikan, insya Allah saya akan menyampaikan kisah-kisah berkenaan dengan hal ini, tapi akan saya coba membaginya menjadi 3 tahapan. Baik, kita masuk bagian pertama adalah bagaimana Al-Quran ini turun pada masa awal, ya, pertama kalinya turun kepada Hadrat Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya seorang nabi itu diutus kepada suatu umat ketika telah banyaknya atau telah tampaknya keburukan di dunia ini terjadi. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kefasadan, keburukan di daratan dan di lautan. Dan ketika itu pula lah seorang nabi diutus. Maka berkenaan dengan kondisi orang-orang Arab pada waktu itu, Hadrat Khalifatul Masih yang kedua juga menjelaskan dan menceritakan di dalam kitab beliau yang terkenal, yakni Pengantar Mempelajari Al-Quran, dan di dalamnya ada riwayat Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang Arab pada waktu itu. Saya akan membagi 2 untuk menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang Arab pada waktu itu. Yang pertama adalah mengenai keimanan mereka. Yang kedua adalah mengenai akhlak mereka. Mengenai keimanan mereka, uniknya adalah orang-orang Arab ini memiliki rasa takzim kepada Hadrat Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi yang membawa ajaran ketauhidan. Akan tetapi dengan suatu cara mereka malah berbalik menjadi seorang politeis, menyembah berhala. Apa alasan apa yang bisa menyebabkan hal ini terjadi? Ternyata orang-orang Arab ini merasa diri mereka itu hina, diri mereka itu rendah. Mereka merasa bahwa doa-doa mereka itu tidak bisa mencapai langsung Allah Ta'ala. Mereka membutuhkan sarana-sarana, yakni orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Ta'ala, yang kemudian mereka itulah yang akan menyampaikan doa mereka pada Allah Ta'ala. Maka berhala-berhala itu adalah pada dasarnya orang-orang yang dahulunya mereka hormati, yang kemudian meninggal dan mereka ciptakan berhala mereka. Dan kepada mereka lah, mereka itu, orang-orang Arab itu menyampaikan keluh kesah mereka. Dan pada saat kelahiran Hadrat Rasulullah SAW itu terdapat kurang lebih 360 berhala di sekitar Ka'bah. Artinya apa? Artinya seolah-olah satu hari orang-orang Arab itu menyembah satu berhala. Bayangkan bagaimana kebobrokan terperosoknya orang-orang Arab pada waktu itu terhadap penyembahan terhadap berhala. Kondisi akhlak mereka tidak kalah buruknya juga. Pertama, kita bisa melihat bagaimana perjudian di sana merajalela. Perjudian itu menjadi suatu seni. Suatu seni, ya. Mereka untuk ketika hendak berperang, mereka juga menggunakan perjudian untuk mengumpulkan uang. Untuk kemudian uang yang terkumpul digunakan sebagai biaya peperangan mereka. Akhlak yang lainnya adalah mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan ini sudah menjadi hal yang umum terjadi. Bahkan seseorang yang sopan, orang yang dermawan, disebut sebagai dermawan ketika mereka senantiasa mengundang teman-temannya datang ke rumah mereka untuk mabuk-mabukan, menjamu mereka dengan alkohol dan arak dan lainnya.
Dan bahkan seorang yang kaya sekalipun dapat atau bahkan dapat mengundang teman-temannya 5 kali dalam perjamuan mabuk-mabukan ini. 5 kali dalam sehari, bayangkan. Kemudian status wanita di bangsa Arab pada waktu itu sangat tidak terpandang, sangat hina, sangat tidak memiliki nilai apapun. Kita bisa melihat bahwasannya seorang laki-laki dapat memperistri lebih dari satu orang, bahkan tidak terhingga. Bahkan di antara istri-istrinya pun adalah mereka yang saudara kandung. Ya. Kemudian perbudakan juga dianggap sebagai komoditas. Budak itu dianggap sebagai komoditas. Jika seseorang menciderai, melukai seorang budak lainnya yang merupakan milik orang lain, maka perhitungannya itu adalah sama seperti barang mati. Dia hanya cukup mengganti rugi uang saja. Tidak ada rasa manusiawi di sana ketika dia telah membunuh seorang budak milik orang lain. Nah, itulah kebobrokan akhlak, kebobrokan keimanan mereka yang terjadi di tanah Arab. Dan pada waktu itulah, pada masa dan pada kondisi yang seperti itulah Hadrat Rasulullah SAW lahir pada tahun 570 Masehi. Kemudian ketika Hadrat Rasulullah SAW berusia kurang lebih 30 tahun, dengan segala kondisi yang membuat beliau letih, tentunya ini akan membuat beliau letih. Kita tahu bahwa Hadrat Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin ketika beliau kecil. Beliau memiliki fitrat yang sangat murni, sangat suci. Dan ketika melihat ini terjadi, kebobrokan akhlak di mana-mana, beliau merasa letih melihatnya. Lalu kemudian beliau mencoba untuk menyendiri di suatu area perbukitan yang terkenal sebagai Gua Hira, letaknya 2-3 mil dari rumah beliau. Dan indahnya bahwa istri beliau yakni Hadrat Khadijah radhiyallahu taala an senantiasa memberikan atau menyiapkan perbekalan beliau hingga beberapa hari. Ketika perbekalan itu habis, beliau akan kembali ke rumah dan mempersiapkan perbekalan lainnya untuk beberapa hari ke depan. Inilah rutinitas yang beliau jalani. Akan tetapi pada waktu itulah kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mendatangi beliau di Gua Hira, menyampaikan suatu wahyu yang sangat terkenal, Iqra, bacalah. Akan tetapi apa jawaban dari Hadrat Rasulullah SAW? Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca. Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani menjelaskan makna dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini adalah bahwa beliau merasa heran dan bertanya-tanya kepada diri beliau sendiri, apakah kata-kata ini pantas untuk beliau ucapkan dari mulut beliau? Apakah kemudian ketika beliau mengucapkan itu kepada kaum beliau, maka kaum beliau akan menerimanya? Akan tetapi Allah telah senantiasa memerintahkan beliau untuk keluar dari kesendirian beliau dan menyampaikan pesan ketauhidan ilahi kepada kaum beliau. Maka inilah poinnya, di mana bulan Ramadan yang suci ini adalah bulan di mana pertama kali Al-Quran itu turun, dan pada bulan Ramadan pula Hadrat Rasulullah SAW memulai pertabligan. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, adalah tahap di mana Al-Quran diturunkan di masa-masa kenabian beliau. Kita mengetahui bahwa Hadrat Rasulullah SAW menjalani masa kenabian beliau selama 23 tahun. 13 tahun dia ketika berada di Mekah dan 10 tahun ketika berada di Madinah. Kalau kita hitung selama 23 tahun, artinya sekitar 8 ribuan tahun dibandingkan dengan 6 ribuan ayat di dalam Al-Quran, maka satu hari itu Allah Ta'ala tidak menurunkan satu ayat full pun kepada beliau. Ini hanya rata-rataan saja ya. Tentunya ada kalanya Allah Ta'ala menurunkan beberapa ayat kepada Hadrat Rasulullah SAW dalam satu hari. Ada kalanya Allah Ta'ala tidak menurunkan apapun kepada Hadrat Rasulullah SAW hingga beberapa bulan lamanya. Pada intinya adalah adanya satu proses turunnya wahyu kepada Hadrat Rasulullah SAW dari yang perlahan-lahan hingga kemudian deras layaknya hujan yang turun kepada Hadrat Rasulullah SAW. Saya akan mengutip salah satu ayat yang menarik untuk kita bahas, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Allah Ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau mengenai khamar
yakni minum-minuman yang memabuk-mabukan, dan maisir dan perjudian. Qul fihima, katakanlah di dalam kedua hal tersebut ismun kabir, terdapat dosa yang besar, wa manafi'un linnas, dan juga terdapat manfaat-manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma, akan tetapi dosa-dosanya akbar, lebih besar, min naf'ihima, dari manfaat-manfaatnya. Kenapa pembahasan ini cukup menarik untuk kita bahas pada kali ini adalah bahwa kita dapat melihat bagaimana ketaatan umat Islam pada waktu itu terhadap Rasulullah SAW, dan bagaimana suatu tatanan yang sangat luar biasa dapat terjadi dengan satu ucapan dari hadrat Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa mabuk-mabuk itu adalah suatu hal yang sangat lumrah terjadi di bangsa Arab, bahkan ketika Islam sudah masuk sebelum turunnya ayat ini. Maka pada waktu itu setelah perang Uhud sekitar tahun 4 Hijrah, ayat ini turun kepada hadrat Rasulullah SAW, dan kemudian hadrat Rasulullah SAW meminta seorang sahabat untuk menyampaikan pengumuman ke lorong-lorong Madinah. Ada dua tanggapan yang unik mengenai pengumuman ini. Seseorang mengatakan bahwa kalau tidak salah ada yang mengumumkan sesuatu mengenai larangan tentang minuman yang memabukkan. Mari kita selidiki. Akan tetapi orang yang kedua menanggapinya dengan cara yang lebih luar biasa. Dia langsung mengambil satu tongkat dan memecahkan guci-guci. Jadi pada waktu itu sedang terlaksana perjamuan minum-minuman di salah satu rumah Ansar. Banyak umat Islam yang hadir di sana, dan sebagian diantaranya telah tidak sadarkan diri, ya. Dan dalam kondisi itulah ada seseorang yang mengambil tongkat sebagai tanggapan setelah mendengar pengumuman itu, lalu memecahkan guci-guci tersebut. Ya. Pertama-tama taatilah terlebih dahulu, kemudian barulah kita selidiki kebenaran dari pengumuman tersebut. Hadrat Muslih Maud mengatakan bahwa inilah cara yang tepat. Inilah cara yang tepat. Dikatakan bahwa jika pengumuman itu adalah salah, jika pengumuman itu adalah benar, maka dengan senantiasa tetap meminum minuman yang memabukkan itu akan menjadi dosa bagi mereka. Akan tetapi jika pengumuman itu salah, maka kerugiannya hanyalah sedikit, yakni guci-guci yang berisikan arak tersebut saja, dan ini tidak berdampak pada keimanan seseorang. Inilah kisah yang menarik yang menunjukkan keitaatan, bagaimana suatu peradaban yang kita katakan maju pada saat ini, kita katakanlah di Amerika pada saat ini, bahkan mereka pun tidak mampu untuk menghentikan penggunaan minuman beralkohol. Mereka bahkan sampai mengeluarkan suatu undang-undang pada tahun 1920-an atau 1930-an untuk menghentikan penggunaan alkohol ini secara berlebihan. Akan tetapi mereka tidak bisa menghentikan rakyat mereka, umat mereka dari minum-minuman beralkohol ini yang memabuk-mabukan ini. Akan tetapi Rasulullah SAW bagaimana keitaatan terhadap Rasulullah SAW dengan hanya satu pengumuman saja. Sejak saat itu umat Islam berhenti dari meminum minuman yang memabukkan, dan terciptalah suatu peradaban yang baru dengan meninggalkan minuman ini. Yang ketiga adalah menjelang kewafatan hadrat Rasulullah SAW. Dalam tahapan ini ada satu ayat yang sangat menarik untuk kita bahas, yakni dalam surah An-Nasr. Dalam surah An-Nasr ayat 2 sampai ayat 4, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah satu ayat yang menggambarkan kemenangan Islam. Kita bisa melihat dan kita mengetahui tentunya dalam sejarah Islam bagaimana umat Islam itu senantiasa mengalami penindasan, penganiayaan, perjuangan yang berdarah-darah untuk mencapai suatu kemenangan. Maka tentunya ketika suatu ayat yang menyangkut kemenangan Islam diturunkan, maka semua orang akan berbahagia. Akan tetapi ada salah seorang sahabat yang bersedih, yakni Hadrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Mendengar ayat ini, beliau kemudian menangis terseduh-seduh, dan beliau memahami ketika suatu kemenangan telah tercapai, maka ada satu sisi yang menyedihkan, yakni seorang nabi yang telah diutus itu pun akan segera dipanggil oleh Allah Ta'ala. Itulah hal yang membuat beliau menjadi menangis terseduh-seduh. Melihat hal tersebut, Hadrat Rasulullah SAW kemudian menyeru pada Hadrat Abu Bakar, wahai Abu Bakar yang kucintai, jika diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mencintai seseorang lebih dari apapun, maka aku akan mencintai engkau. Wahai kaumku,
mulai saat ini semua pintu yang menuju masjid akan ditutup kecuali pintu dari Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maksud dari sabda beliau ini adalah bahwasannya ini adalah suatu nubuatan tentunya, bahwasannya setelah kewafatan Hadrat Rasulullah SAW, Hadrat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Tentunya menjadi seorang khalifah memiliki tugas untuk menjadi imam di masjid selama 5 kali dalam sehari, dan tentunya ini menjadikan pintu beliau senantiasa terbuka untuk menuju masjid. Inilah kisah-kisah yang menarik, yang unik yang terjadi di zaman Hadrat Rasulullah SAW berkaitan dengan turunnya Al-Quran kepada beliau. Tentunya banyak pelajaran, banyak hikmah yang dapat kita petik dari kisah-kisah ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari riwayat Hadrat Rasulullah SAW dan mempelajari Al-Quran sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW dan terhadap ketaatan kita terhadap Allah Ta'ala, senantiasa menjadikan keimanan kita semakin kuat kepada beliau dan juga kepada Allah Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور